Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Alhamdulillah, kali ini kita ada kesempatan ngobrol dengan guru kita, Ustadz Salim Afila. Nah, selain sebagai Ustadz, guru kita ini kebetulan juga merupakan pemerhati budaya Jawa. Bahkan tahun lalu saya dikasih tombak Jawa sebagai bentuk pelestarian budaya. Qadarullah, beberapa saat belakangan ini sedang diperbincangkan pembahasan mengenai salah satunya adalah wayang. Nah, pas banget nih kalau kita sekalian tanya-tanya ke beliau mengenai wayang. Dan pasti teman-teman cerita untung banyak yang pengen tahu juga kan? Apa benar kalau wayang ini sumber ceritanya dari agama lain? Dan apa benar dulu wayang ini sempat menjadi wasilah dakwah di tanah Jawa? Nah, kalau mau tahu selengkapnya seperti apa, langsung aja yuk kita saksikan episode kali ini di Cerita Untung. Jangan lupa terus dukung channel Cerita Untung dengan cara subscribe, klik like, dan kasih komentar serta share setiap videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang menjadi tema bahasan Majelis Musyawarah Para Wali. Di saat itulah, menurut yang disepakati oleh para penutur sejarah ya, tercatat juga di dalam serat wali sana, serat babat para wali, para ulama bersidang dan Sunan Kalijaga mengusulkan bagaimana kalau kita mensyiarkan Islam ini dengan wasilah satu bentuk hiburan populer di tengah masyarakat. Kita sampaikan Islam ini dengan cerita Mahabharata dan Ramayana yang sudah dikenal oleh masyarakat. Bin Usman Haji Al-Qudsi Al-Maqdisi, asli Palestina, jadi dalang di Indonesia. Al-Qudus. Ya, Kudus itu dari Al-Quds. Al-Quds, Baitul Maqdis, karena dari Palestina ya. Iya. Masya Allah. Ini jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya wayang adalah wasilah. Berarti hanya sebuah wasilah sebenarnya. Wasilah. Ya. Jadi ibaratnya ketika targetnya target yang diinginkan sama Sunan Kalijaga adalah mengenalkan Islam. Tontonan menjadi tuntunan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waduh, sudah ada jawaban ini. Berarti kita ada tamu seseorang dengan suara seperti ini. Wah, kira-kira siapa nih? Nah, sebelum kita mulai, tapi supaya teman-teman udah lihat semua di thumbnail kita siapa. Oke, ya. Maaf ya. Udah ada sebenarnya ya. Siap. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk subscribe dulu. Alhamdulillah, Masya Allah, sekarang tamu kita adalah Ustadz Salim Afila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Ustadz juga, gitu ya. Kemarin saya nge-vlog, itu materinya saya belum dikasih, saya mau pasang juga di Cerita Untung belum. Oh yang itu? Waktu kita berjalan-jalan ke sana itu kemarin. Oh iya, siap. Nanti segera disusulkan. Itu menarik loh, seru banget. Iya. Nah, ini Ustadz. Qadarullah Ustadz lagi di sini nih, kayaknya momen yang pas gitu. Apalagi mungkin teman-teman kemarin-kemarin kan lagi agak banyak perbincangan seru gitu. Seru banget di dunia di dunia ya, pokoknya banyak pemberitaan dan di Indonesia Raya, Raya lah gitu. Salah satunya adalah mengenai perwayangan lah gitu ibaratnya. Boleh. Nah, dulu ketika itu mencuat pun sebenarnya kan saya juga nggak terlalu mempraktisi itu, dan saya juga sebagai masyarakat Indonesia juga sebenarnya udah menjadi hal yang biasa, ada wayang dan ada dakwah, ada sesuatu yang bukan menjadi sesuatu yang jadi masalah besar sebenarnya bukan sesuatu masalah yang perlu dibesarkan sih sebenarnya. Ada yang suka wayang, ada yang enggak, itu hal yang biasa aja. Dari zaman dulu juga ada yang suka, ada yang nggak suka. Zaman sekarang malah banyak yang nonton drakor dibanding wayang. Itu masalahnya. Nah, karena saya kebetulan juga tahu bahwa Ustadz ini cukup mendalami sejarah-sejarah Indonesia gitu. Menurut saya mungkin saya cocok kalau saya tanya sama Ustadz sih mengenai ini kita ketinggalan zaman nggak sih, baru bahas sekarang? Minimal ada edukasi masyarakat gitu ya. Bahwa
perwayangan ini adalah sesuatu yang dipakai dulu untuk syiar zaman dulu gitu. Saya itu menganalogikan itu adalah sebagai media dakwah saat itu ya. Makanya kalau tipe wayang sekarang saya bikin animasi misalnya. Gitu. Jadi tipe wayang model sekarang adanya animasi, maka saya tipe dakwahnya bikin animasi buat anak-anak biar paham. Masuk. Seperti itu gitu. Iya. Nah, mungkin ada juga yang sependapat, ada yang nggak sependapat, tapi menurut saya itu hal yang sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Ya. Nah, sebenarnya biar mungkin orang teredukasi, wayang ini sebenarnya awalnya gimana sih? Oke. Jadi begini, ada satu wiracarita ya. Epos. Satu jenis karya sastra yang menggambarkan satu cerita kepahlawanan yang sangat panjang. Di India, dua yang terkenal itu adalah wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Ya, terdiri kalau Mahabharata 400.000 sloka, 400.000 bentuk puisi kidung yang menggambarkan itu, 400.000 bait. Kalau di Ramayana 100.000 bait. Cerita ini bersamaan dengan masuknya pengaruh India ke Nusantara, ya tentu dibawa karena dia juga bagian dari satu epos kepahlawanan menggambarkan apa yang terjadi dalam sejarah di India. Dibawa ke Nusantara, uniknya ya orang Nusantara ini sangat adaptif, siapapun yang datang diterima. Jadi ya agama Hindu, budaya India, dan bahkan sebagian sejarawan mengatakan orang India yang juga datang, raja-raja yang nama belakangnya pakai Warman diperkirakan aslinya orang India. Purnawarman di Kutai, Purnawarman di bukannya di sini, bekas anggota Mulawarman di Kutai, kemudian ada Purnawarman di mana namanya ini, yang di Jawa Barat ini kerajaannya namanya Tarumanegara. Ya, yang Warman itu Dewa Warman di Salakanagara dan sebagainya. Itu diperkirakan memang personnya bahkan orangnya adalah orang India, datang membawa budaya dan agama dari India itu, Hindu. Purnawarman bukannya kalau tadinya menjabat sebagai jenderal? Nah, itu purnawirawan, Mas. Ya, beda, itu purnawirawan. Mentang-mentang habis ketemu tentara ya. Jadi ini kemudian merasuk ke masyarakat Indonesia, dan luar biasanya adaptifnya masyarakat Indonesia itu. Kemudian digubahlah cerita-cerita ini untuk kemudian lebih dihayati oleh orang di Nusantara dalam bentuk berbagai kakawin, tembang-tembang panjang yang sangat indah. Misalnya di masa kerajaan Jenggala dan Panjalu atau Kediri, ada Arjuna Wiwaha, ada Mahabharata, ada Kresnayana, ada Gatut Kacasraya. Jadi bagian-bagian dari cerita itu digubah menjadi cerita-cerita lepas. Dari semula serial, nah ini menjadi film-film pendek, gitu. Istilah kita sekarang, gitu ya. Jadi, dan yang menarik adalah cerita-cerita ini dibikin untuk menjadi metafor dari keadaan masyarakat. Oh, jadi sebenarnya kayak semacam cerminan masyarakat yang ada di Nusantara. Jadi cerita yang kemudian berasal dari India ini digubah ulang seakan-akan itulah kejadian yang terjadi. Misalnya Bharatayuddha, ditulis serat Bharatayuddha itu, kakawin Bharatayuddha itu di masa Jenggala dan Panjalu, dua kerajaan bersaudara. Hasilnya kan perang antara Kurawa dan Pandawa. Ditulis di sini jadi seakan-akan ini perang saudara antara Jenggala dan Panjalu. Orang membaca itu tergambar relate. Jadi dibikin serelate mungkin dengan apa yang terjadi di Nusantara. Sebenarnya mirip-mirip dengan dunia entertainment saat ini sebenarnya, Ustaz, ya? Iya, sama. Seperti halnya mungkin stand up komedi atau komika, ambil isunya adalah keseharian. Mungkin kalau yang seperti ini dulu sekarang adalah sitkom misalnya. Pasti problema yang terjadi di masyarakat sekarang dinaikkan media menjadi sitkom, misalnya kayak dulu Bajai Bajuri lah sana kayak gitu. Sama kayak gitu sebenarnya. Atau bahkan mungkin kalau kita sekarang mengambil analogi, ada cerita yang terjadi di negara lain, kita bawa ke Indonesia, lalu kita bikin versi Indonesianya. Sama seperti sinetron kadang-kadang ngambil dari film India, gitu misalnya. Tepat. Aduh, Masya Allah. Sama cuma repetisi aja. Repetisi aja. Nah, itu dalam sejarah terjadi. Jadi
Kakawin Baratayuda, Kresnayana dan lain sebagainya itu ditulis untuk menggambarkan keadaan kerajaan yang sedang memerintah. Sehingga cerita ini makin mengakar di masyarakat Nusantara ketika itu, dan karena mengakar di masyarakat Nusantara sampai-sampai orang Jawa percaya Mahabharata dan Ramayana itu terjadinya di Jawa. Sampai mereka merasa yakin. Jadi seperti nyata bagi mereka. Mereka menganggap seperti misalnya ya Sri Aji Jayabaya, Raja Kediri, itu dianggap sebagai titisan Wisnu di Jawa. Kemudian bagaimana nama-nama kerajaan dalam Mahabharata dihubungkan dengan tempat-tempat di Jawa. Maka misalnya tokoh Balaram dalam Mahabharata, kakaknya Krishna, itu disebut Baladewa di Jawa. Kerajaannya di India namanya Mathura, di Nusantara yang dianggap adalah Madura. Maka karakter orang Madura tradisional mengidentifikasi seperti Balaram atau Baladewa itu. Itu contoh bagaimana kemudian ini terinternalisasi sekali dalam masyarakat di Nusantara pada saat itu, khususnya Jawa. Sampai era Majapahit pun demikian. Maka ketika para wali hadir untuk berdakwah, apa yang harus mereka lakukan? Merubah itu dulu ya berarti. Jadi mereka merasa inilah budaya pop yang ada di tengah masyarakat Jawa. Yang semua orang menikmati itu, yang semua orang menghayati itu, yang semua orang merasa bagian dari itu. Yang ketika cerita itu ditampilkan, orang Jawa selalu merasa relate. Ini menarik, Sat. Ya, kalau ngomong relate-nya ya. Iya. Seolah-olah ini adalah media yang tren saat itu. Dan kalau orang mau berdakwah, memang mungkin semangatnya para wali gitu. Mungkin juga sekarang ini banyak teman-teman yang sedang juga berdakwah, bersyiar, juga punya semangat yang sama. Pasti akan mencari kanal-kanal di mana banyak kumpulnya. Misalnya yang banyak penontonnya, yang banyak merasa relate dengannya. Benar. Itu. Jadi akhirnya ketika itu kan dakwah ini ketika berkembang awal-awal ya, tentu bukan awal maksudnya dimulai, karena yang saya maksud adalah masifikasi dakwah di abad ke-15 dan 16 yang dilakukan oleh insan-insan ulama di Jawa. Itu dimulai dari Maulana Malik Ibrahim yang menjawab persoalan krisis pangan di Majapahit dengan membangun bendungan dan sawah-sawah. Dimulai dari Maulana Ishaq di Blambangan yang menjawab persoalan wabah dengan pengobatannya. Dimulai dengan Sunan Ampel yang membangun sekolah tata negara karena para pangeran kehilangan guru-guru mereka di perang saudara. Dimulai dari para wali yang kemudian begitu luar biasa fokus menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan. Jawaban atas persoalan kemasyarakatan ini menghasilkan satu masyarakat Islam yang memiliki keyakinan kuat, tapi mereka masih elitis. Jumlahnya tidak banyak, konsentrasinya di sekitar pesisir. Mereka pedagang-pedagang yang kuat, tapi mereka memiliki kesulitan untuk masuk menjadikan Islam ini sebagai sesuatu yang diterima sampai masyarakat ke pedalaman. Karakter masyarakat pesisir adalah mereka mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi orang pedalaman pastilah kolot, tradisionalis, konservatif, susah berubah. Apa yang kemudian bisa mengubah mereka? Inilah yang menjadi tema bahasan Majelis Musyawarah Para Wali. Di saat itulah menurut yang disepakati oleh para penutur sejarah ya, tercatat juga di dalam serat Walisana, serat Babat Para Wali, para ulama bersidang dan Sunan Kalijaga mengusulkan bagaimana kalau kita mensyiarkan Islam ini dengan wasilah satu bentuk hiburan populer di tengah masyarakat. Kita sampaikan Islam ini dengan cerita Mahabharata dan Ramayana yang sudah dikenal oleh masyarakat. Berarti seperti halnya begini, Ustaz. Ini kalau mau zaman sekarang ya. Dulu orang nggak mau pakai TikTok karena TikTok dianggap isinya goyang-goyang aja, joget-joget aja. Tapi sekarang
makin banyak yang melihat anak TikTok. muda kita SMP SMA semuanya nonton TikTok. Semua nonton TikTok. Nah kemudian banyak teman-teman yang mau bergerak di dakwah kemudian berdakwah di TikTok juga. Masuk ke TikTok. Karena ini Ya itulah memang channel yang media yang dibutuhkan. yang sedang ramai. Maka Dan masuk orang- ke tempat ramai itu. Betul. Nah, jadi ide dari Sunan Sunan Kalijaga seperti itu. Ada sebuah kanal media yang lagi ramai. yang harus Yuk, kita nyemplung ke situ. kita masuki. Langsung pada musyawarah para wali itu, ya ulama yang terkenal sangat tegas dalam hukum fikih, itu Sunan Giri. Beliau mengatakan, ndak bisa. Kanjeng Sunan Kalijaga ndak bisa mensyiarkan Islam kok pakai ceritera, wiracarita yang itu adalah miliknya agama Hindu. Jelas kan? Jadi bang dari dulu pun ada perbedaan ya? Iya. Ada perbedaan. Itu Jadi hal yang biasa. kalau mengatakan ini haram biasa. Sunan Giri mengatakan haram. Uang jelas itu ceriteranya agama lain kok kita pakai untuk menyebarkan agama kita. Bagaimana maksud Kanjeng Sunan? Sunan Kalijaga ini seorang ahli usul yang luar biasa. Maka beliau mengatakan, apakah kita tidak mengambil iktibar dari kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim itu mengatakan tentang bintang ini Tuhanku, tentang bulan ini Tuhanku, tentang matahari ini Tuhanku, tapi lalu membalik pemahaman bahwa berarti Tuhanku adalah pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari. Karena ini tadi tenggelam, ini tadi menghilang, ini tadi tidak tampak. Sementara seharusnya Rabb semesta alam yang mengatur semua peredaran. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku, orang Indonesia suka ngasih judul bid'ah. Judul bid'ah itu berbunyi Ibrahim mencari Tuhan. Itu tidak ada dalilnya. Dalam semua kitab tafsir itu tidak disebut kisah Ibrahim mencari Tuhan. Itu kisah Ibrahim sedang berdakwah kepada para penyembah benda langit. Jadi sebenarnya sistemnya adalah mentwist decoy jadi ya. Yes. Jadi elemen-elemen luar ini adalah sebuah decoy doang biar orang fokus, kemudian ditwist bahwa semua ini diciptakan. Yes. Relate berarti. Jadi selama ini kita tahu seolah-olah kan Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhan sebenarnya. Enggak ada cerita itu. Kalau kita baca tafsirul Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, kita nggak menemukan judul itu. Nggak tahu orang Indonesia ini kreatif sekali bikin judul sejak dulu. Kenapa bisa disebut judulnya Ibrahim mencari Tuhan? Padahal jelas itu kisah Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Makanya ada sinetron para pencari Tuhan mungkin itu kan. Beda lagi. Beda ya. Jadi Sunan Kalijaga mengambil iktibar. Kalau yang namanya menyembah bintang, bulan, matahari bisa dijadikan wasilah Ibrahim hanya dalam pernyataan narasinya untuk menyamakan frekuensi dengan orang-orang yang menyembah bintang, bulan, matahari ini, dibalik menjadi pemahaman mereka tentang bahwa seharusnya sesembahannya adalah pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari. Jauh lebih ringan hukumnya. Ini cerita kita gubah sedikit supaya tidak bertentangan dengan syariat dan akidah Islam, lalu kita jadikan media untuk mensyiarkan Islam. Jadi difahami ya di situ. Ya. Penolakan pertama Sunan Giri adalah ini wiracarita Hindu, nggak bisa dijadikan kok dipakai untuk sarana dakwah Islam. Sunan Kalijaga out of the box mikirnya dengan mengambil iktibar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini baru satu poin. Tapi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa memang kedua wali ini memiliki dua pendapat yang berbeda. Betul. Akan satu hal, tapi ternyata bahwa dua-duanya ini memiliki niat yang sama. Yang tulus, niat yang sama, mensyiarkan Islam, membawa cahaya, membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala ke sebanyak-banyak orang. Nah, makanya kalau menurut saya bahwa dua-duanya ini berbeda pendapat dalam kerangka tujuan suci luhur mulia yang sama. Itu yang masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau di zaman sekarang kalau berbeda berarti salah gitu, itu nggak terjadi di zaman dulu. Seperti zaman imam-imam dulu berarti zaman. Jadi orang bisa membedakan di mana perbedaan yang sifatnya pokok, di mana perbedaan yang sifatnya cabang. Ketika Sunan Giri dan Sunan Kalijaga berbeda pendapat ini, pada mulanya Sunan Giri merasa ini soal akidah.
Tapi Sunan Kalijaga berhasil kemudian menjelaskan bahwa ini bukan soal pokok, ini soal cara. Isi tauhid, menyembah Allah semata, tidak akan pernah bisa kita nafikan, tidak akan pernah kita tinggalkan. Maka kalaupun kita memakai nanti Mahabharata dan Ramayana, yang kita pakai ceritanya, sistem ketuhanannya kita masukkan sistem ketuhanan kita, sistem kehambaannya kita masukkan sistem kehambaan kita. Maka dalam cerita yang kemudian digubah Sunan Kalijaga, segala yang bertentangan dengan syariat disif. Contoh, di aslinya Mahabharata poliandri, Drupadi bersuami 5. Oh gitu malah? Loh, iya kan? Di Mahabharata yang asli kan Drupadi itu suaminya 5. Karena Arjuna mendapatkan sebuah sayembara, memenangkan Drupadi, dibawa pulang. Ibu, aku memenangkan sesuatu. Ibu Kunti mengatakan, apapun yang kau dapat, nak, bagilah bersama semua saudaramu. Nikmati bersama semua saudaramu. Sehingga makanya kemudian karena sabda Kunti, Drupadi menjadi istri kelima Pandawa, poliandri. Istrinya semua anggota Pandawa 5? Iya, 1 istri 5 suami. Kebalik. Aslinya di Jawa Drupadi dihormati, diletakkan hanya sebagai istrinya Yudhistira. Masya Allah. Itu yang metwis Jelas Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Dewa-dewa yang semula adalah penguasa semesta. Oleh Sunan Kalijaga, banyak yang dijaga dia omongan Ustaz ya. Iya. Oleh Sunan Kalijaga di shift menjadi manusia dengan derajat yang lebih tinggi saja. Mereka tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Yang namanya raja-raja di Kahyangan, raja-raja para dewa di Kahyangan, itu kan Batara Guru dalam cerita wayang. Sang Hyang Jagat Girinata. Aslinya ini kan dewa sempurna perwujudan Siwa yang disembah. Dalam cerita wayang kemudian digubah oleh Sunan Kalijaga, dia bisa khilaf, dia bisa salah, dia bisa minta maaf, dia kalah oleh makhluk, dia kalah oleh manusia, manusia yang berjiwa suci bisa mengunggulinya. Oh, jadi memang sifat ketuhanan dihilangkan. Lalu Sunan Kalijaga menyusun silsilah. Silsilahnya disebut Pangiwa Penengen. Adam berputra Nabi Sis berputra Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Sayyid Anwas menurunkan nabi-nabi dari Ibrahim ke bawah, Nuh sampai Ibrahim ke bawah. Sayyid Anwar menurunkan dewa-dewa yang tadi dikenal oleh orang Jawa. Jadi Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Nuroso peputra Sang Hyang Nurcahyo, Sang Hyang Nurcahyo peputra Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang peputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal peputra Antoko, Toko. Itu nasabnya deh. Semar, itu ya, Ismoyo dan Batara Guru, raja para dewa. Jadi dalam cerita ala Sunan Kalijaga, Batara Guru itu keturunannya Nabi Adam. Jadi di cerita versi Sunan Kalijaga, Batara Guru juga adalah hamba Allah. Hamba Allah keturunan Nabi Adam. Kebuka. Coba gitu. Ini inovasi yang luar biasa dari Sunan Kalijaga untuk men-shifting dari wiracarita Hindu ke pemahaman Islam. Ini ada beberapa hal yang ada persoalan fikih kedua, Mas. Apa tuh? Persoalan fikih kedua adalah wayang yang dikenal pada masa itu adalah wayang beber. Gimana tuh? Wayang beber itu digambarnya per adegan. Dan gambarnya itu naturalis. Bentuknya seperti manusia. Aslinya? Aslinya wayang di era Majapahit masih bergambar full manusia seperti relief candi. Pernah lihat relief candi? Gambarnya seperti itu. Tapi kan enggak berat dong? Bukan, maksudnya dari kulit, tapi digambarnya gambar ada teksturnya. Wajah, kayak lukisannya Basuki Abdullah. Iya. Ya betul-betul wajah orang. Di gambar per adegan digeser-geser. Setiap menceritakan satu adegan, dalangnya ngomong panjang, geser lagi, ngomong panjang lagi. Penonton karena ini dipegangi sama dalangnya begini, penontonnya maksimal 12 orang. Maksimal? Ya nggak bisa banyak-banyak dong, karena nonton gambarnya kan terbatas. Oh iya, karena 2 dimensi ya. Ya 2 dimensi, plus tadi gambarnya natural, bentuknya betul-betul seperti bentuk manusia. Sunan Giri protes lagi.
Kanjeng Sunan Kali yang namanya menggambar bentuk makhluk hidup dilarang oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggambar makhluk hidup itu larangannya keras. Kata Kanjeng Sunan gini. Sunan Kalijaga berinovasi lagi, kata beliau, kalau begitu tidak kita gambar seperti makhluk hidup, tapi kita gambar karakternya. Maka wayang ciptaan Sunan Kalijaga tidak menggambarkan fisik, tetapi menggambarkan karakter. Kenapa Ksatria matanya pasti kecil? Arjuna matanya kecil, Yudhistira matanya kecil, Nakula Sadewa matanya kecil, Krishna matanya kecil. Semua ksatria baik matanya sipit, karena dia ghodul basar, jaga pandangan, nggak jelalatan. Kenapa raksasa Rahwana, ya Buto, itu matanya kenapa gede-gede? Jelalatan. Kenapa mulutnya satria kecil dan tertutup? Jaga lisan. Kenapa kemudian mulutnya para raksasa membuka dan ada taring-taring yang mengerikan? Karena dia tidak jaga lisan. Apa aja dimakan lagi? Apa aja dimakan, maka perutnya kesatria pasti kecil. Karena dia jaga supaya tidak ada asupan haram masuk. Tapi perutnya yang namanya raksasa pasti besar, karena dia tamak. Jadi ini gambarnya gambar karakter. Kita membandingkan, ini wayang Sri Rama, ini wayang Rahwana. Yang Rahwana ngeri, Ramanya ganteng, tapi itu adalah gambar karakter atau wataknya. Aslinya saya curiga Rahwana lebih ganteng daripada Sri Rama. Fisiknya ya. Sunan Kalijaganya gitu. Nah, Sunan Kalijaga mengubahnya menjadi bentuk gambar karakter. Dan karena gambar karakter digambarlah per karakter, bukan lagi per adegan. Dengan digambar per karakter, Sunan Kalijaga telah membuat wayang. Adegannya bisa disusun sebagai cerita tak terbatas, unlimited. Kalau gambar adegan, kan ya cuma cerita adegan itu. Dan boros gambarnya kan, per adegan. Tetapi begitu digambar per karakter yang masing-masing bisa dimainkan, maka terciptalah lakon atau cerita yang tanpa batas. Dan beliau keliling mementaskan satu lakon secara konsisten. Apa tuh? Jamus Kalimosodo, kalimat syahadatain. Jamus Kalimosodo, kalimat syahadatain. Makna kalimat syahadatain. Pusaka tertinggi dalam dunia wayang Jawa adalah Pustaka Jamus Kalimosodo, atau sebuah tulisan berupa kalimat syahadat yang dijelaskan. Dalam cerita asli Mahabharata pun memang Yudhistira dan adik-adiknya ini, adik-adiknya mati duluan. Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa mati duluan, itu masuknya neraka. Masuk neraka. Pandawa 5 ini sudah hidupnya baik-baik, masuknya neraka. Masukkan neraka. Penebusan dilakukan oleh Yudhistira, orang yang paling suci hatinya di antara mereka. Dalam wayang Jawa disebutkan Yudhistira kesulitan untuk sempurna dalam kematiannya karena dia belum memahami kalimat syahadatain, sehingga dibuatlah wayang Jawa. Itu ada cerita Yudhistira ini berumur panjang menanti pencerahan tentang apa itu kalimat syahadatain, sehingga di dalam cerita wayangnya Ki Senanpura itu dia ketemu dengan Sunan Kalijaga, dijelaskanlah makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syiar itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dia menggelar pertunjukan itu. Dulu yang bisa menggelar pertunjukan hanya para bangsawan. Sunan Kalijaga keliling ke rakyat-rakyat. Ayo nonton wayang. Waduh, masa kami boleh nonton wayang? Boleh, asal mengucapkan sebuah kalimat. Bagaimana kalimatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Itu tiket masuknya. Tiket masuk nonton wayangnya Sunan Kalijaga. Mereka belum paham makna itu. Dalam pergelaran wayangnya lah Sunan Kalijaga kemudian menjelaskan makna kalimat syahadat. Masya Allah. Apakah benar waktu dulu orang mau nonton wayang itu melewati gapura? Gapura itu artinya gafuran. Jadi iya, yang nonton wayang akan diampuni karena dia hijrah bersyahadat, diampuni semua dosa yang telah lalu. Masya Allah. Jadi gini, intinya pewayangan yang sampai sekarang ada itu Pandawa 5-nya itu sebenarnya masuk Islam semua deh. Udah disadatkan jadi sebenarnya. Udah disadatkan. Dan landasan pemahaman Sunan Kalijaga tadi sangat kokoh. Para wali lain nggak bisa bantah. Akhirnya semua wali mengakui Kanjeng Sunan Kalijaga bisa mempertahankan pendapatnya dan cerdas sekali.
Maka kemudian yang mementaskan wayang bukan cuma Sunan Kalijaga, hatta Sunan Bonang guru beliau, hatta Sunan Kudus yang semula adalah orang yang pendapatnya mirip dengan Sunan Giri, keras, strict soal fikih seperti itu. Sunan Kudus akhirnya bahkan menjadi seorang dalang juga, mementaskan wayang juga. Maulana Ja'far Shadiq bin Utsman Haji Al-Qudsi Al-Maqdisi asli Palestina, jadi dalang di Indonesia. Sunan Kudus. Ya, Kudus itu dari Al-Quds. Al-Quds, Baitul Maqdis, karena dari Palestina ya. Iya. Masya Allah. Ini jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya wayang adalah wasilah. Berarti hanya sebuah wasilah sebenarnya. Wasilah. Ya. Jadi ibaratnya ketika targetnya akhirnya target yang diinginkan sama Sunan Kalijaga adalah mengenalkan Islam. Tontonan menjadi tuntunan. Ya. Tontonan yang menjadi tuntunan gitu. Nah, tapi memang namanya manusia itu kan pasti ya dari zaman dulu ya Ustaz, dari zaman dulu tuh kenapa Nabi diturunkan berapa tahun sekali gitu. Karena dari setiap Nabi yang satu selesai generasi ganti udah mulai ada friksi atau juga mungkin ada penyimpangan pemahaman gitu ya. Nah, pada saat mungkin akhirnya alhamdulillah salah satu mungkin tanah Jawa dengan wasilah perwayangan orang banyak mengenal Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kemudian ada juga yang kemudian mendalami wayangnya justru ya wayangnya gitu, maksudnya wayang sebagai sesuatu mitos, wayang sebagai sesuatu cuma cerita biasa, nggak ada hubungannya sama bahkan katanya ada yang kemudian dalang-dalang justru menarik penonton wayang dengan hal-hal yang sifatnya saru, porno, dengan kemudian hal-hal yang tidak pantas di panggung dan lain sebagainya. Ini sebuah hal yang infirah tentu saja, tidak sesuai dengan wayang sebagai sebuah tontonan dan tuntunan. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan Sunan Kalijaga itu kalau mendalang jam 3, sekitar jam 3, sepertiga malam terakhir, dia tancap kayu. Dia tinggalkan layarnya, kelirnya untuk tahajud dulu, baru nanti dipungkasi sebelum subuh. Jadi di zaman itu trennya bukan kajian. Ya, bukan. Tapi kajiannya adalah melalui wayang. Karena medianya, tontonan utamanya pada saat itu adalah wayang, maka digunakanlah wayang. Sekarang tentu analoginya bukan wayang lagi. Iya, karena medianya udah berubah. YouTuber, kemudian ada TikToker, ada selebgram, ada seleb tweet. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kalau kita melihat bagaimana semangat dari Sunan Kalijaga adalah menggunakan wayang, metode yang paling populer untuk memasifkan dakwah. Nah, ini sebenarnya sebuah mungkin pencerahan buat teman-teman semuanya. Kalau kita ingin mengenalkan Allah ya, tentunya juga cari media-media yang paling ramai. Iya. Untuk terjun ke situ, kemudian kenalin Allah gitu di situ kan. Iya. Saat itu pilihannya adalah pada saat itu di wayang. Yes. Gitu. Ketika sampai akhirnya dengan wasilah wayang orang dikenalkan, kemudian jangan sampai salah kaprah dengan wayangnya kan berarti ya. Jangan terjebak pada metodenya. Selalulah berpegang pada apa yang menjadi sawabit, nilai-nilai tetap yang harus terus disampaikan. Nilai-nilai tauhid, nilai-nilai bagaimana kemudian kita mengabdi sebagai hamba Allah di bumi ini. Apakah wayang kemudian ditinggalkan? Pilihan. Ada orang yang melestarikan wayang. Saya sangat senang. Ada teman-teman yang tetap melestarikan wayang. Maka saya di channel saya bikin tribut untuk Ki Seno Nugroho karena beliau saya anggap salah satu tokoh dalang yang paling sukses bahkan memperkenalkan wayang ini ke milenial. Channelnya beliau di YouTube itu penontonnya coba bayangkan, satu tayangan wayang itu 3 jam 4 jam Mas Ari yang ditayangkan di YouTube itu penontonnya ratusan ribu sampai jutaan. Itu kan berarti keberhasilan beliau untuk memperkenalkan wayang sebagai sebuah tradisi adiluhung kepada masyarakat. Dan bahkan penontonnya banyak yang millennials. Itu unik. Dan di satu sisi beliau berhasil untuk tetap mempertahankan wayang sebagai tuntunan. Begitu banyak kita bisa lihat cuplikan-cuplikan dalang Ki Seno Nugroho ini dalam
memperkenalkan nilai-nilai kefahaman akan nilai-nilai tuntunan-tuntunan untuk menghamba kepada Allah, untuk menjalani kehidupan sebagai ujian, untuk bersabar dan bersyukur, full dengan nilai seperti itu. Keren banget. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk beliau. Nah, kalau yang seperti itu saya sangat support, saya sangat mendukung. Kayak saya bangga beliau adalah bagian dari komunitas kita di Yogyakarta, nyambung dengan para asatid, kadang minta nasihat, cerita-cerita, nyambung. Nah, dalang yang seperti ini betul-betul mewarisi semangat itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi sekarang ini mungkin jika ada sedikit perbedaan dalam metode, mungkin saling memaklumi mungkin Ustaz ya. Sama. Mungkin kalau di zaman sekarang nih mungkin ada teman-teman yang tidak menikmati musik, ada juga. Tapi ada juga teman-teman yang masih menikmati musik untuk mendakwahkan orang lain. Ya. Gitu. Ada beberapa ustaz kita yang begitu juga. Di situ masih banyak anak-anak band yang mungkin lagi mau belajar gitu misalnya kan. Ya. Contoh mungkin teman-teman di musyawarah juga pernah ada yang waktu saya ajak ke pengajian dia bilang, bukannya musik haram Ri gitu kan. Saya bilang karena memang saya nggak ada ilmu, saya bilang datang aja dulu, saya juga nggak tahu hukumnya gitu ya. Cuma kalau saya bilang saat itu haram, tentunya juga semua musisi akan murtad gitu. Tapi memang itu bukan makom saya kan saat itu. Yeah. Sampai sekarang juga saya merasa bahwa saya juga masih menggunakan musik sebagai salah satu jalan dakwah, ada scoring, ada hukum itu dibahas oleh para ulama ketika berbeda kesimpulan. Itu dalilnya sama, Mas. Musik misalnya, kita ambil satu contoh musik. Ayat yang dipakai yang mengharamkan musik dan yang membolehkan musik dengan syarat itu sama. Surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia ada orang yang membeli perkataan tidak berguna, lahwal hadis, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Kalau kita baca semua kitab tafsir, makna lahwul hadis itu pasti disebut. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas mengatakan itu adalah nyanyian, itu adalah musik, itu adalah seperti itu. Tapi kalau kita cuma membaca tafsir, tidak membaca pembahasan para ulama tentang tafsir ini, kita salah paham tentang ayat ini. Nah, ayat ini bicara tentang ada orang yang membeli perkataan tidak berguna, yaitu nyanyian, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Itu nyanyiannya memang ada. Jadi ceritanya ada orang namanya Nadhr bin Haris, Mas, di masa Rasulullah SAW memulai dakwah. Begitu Rasulullah memulai dakwah terang-terangan, dia cemburu. Rasulullah kok jadi seleb baru nih. Padahal dia dikenal sebagai orang yang pandai bercerita, pandai berhikayat. Langsung dia pergi ke negeri Syam, pergi ke Irak untuk apa? Mengumpulkan legenda-legenda, mitologi-mitologi Yunani, Romawi, Mesir, Persia, India. Dikumpulkan cerita-cerita itu. Untuk apa niatnya? Pulang nyanyi Muhammad. Begitu pulang, di perjalanan dia ketemu seorang budak perempuan sedang dijual. Budak ini pandai menyanyi. Sisa uangnya dia belikan budak itu. Dia bawa pulang ke Mekah. Setiap kali Rasulullah berdiri membacakan ayat mensyiarkan Islam, dia berdiri di dekat Rasulullah. Rasulullah bacain ayat, dia minta budaknya nyanyi. Lalu dia bilang, mana yang lebih merdu, suara Muhammad atau suara budakku? Ketika Rasulullah kemudian menjelaskan tentang ayat-ayat itu, dia bercerita tentang legenda-legenda. Lalu kemudian dia berkata, mana yang lebih menarik, ceritanya Muhammad atau ceritaku? Niatnya apa? Riyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Tergantung ilmunya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, maka yang samar makin dikit, ya enggak? Iya. Karena ilmunya banyak. Maka dengan memandang dari sudut pandang ini, artinya Allah itu ingin umat Islam banyak berilmu, banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak mengkaji. Biar bisa ngelihat yang samar. Biar yang samar ini makin sedikit.
biar yang samar-samar ini makin sedikit. Clear. Pandangan kedua, kemudahan. Itu hadisnya di riwayat Muslim ada juga. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menetapkan perintah-perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Faf'aluhu mastata'tum. Innallaha amara amran. Allah itu memerintahkan perintah-perintah. Ini cara berpikir juga penting di sini. Kita itu ada dua ranah. Ada ranah akidah, ada ranah fikih. Dalam ranah akidah ada hak, ada batil. Ada benar, ada salah, dan sifatnya mutlak. Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada ibu. Iya kan? Itu akidah. Dalam akidah adanya hak dan batil, benar dan salah. Dalam fikih ada shawab, artinya benar. Ada asab, artinya lebih tepat. Ada tepat, ada lebih tepat.